Hai, good morning everybody. Apa kabar semuanya? Ya, pasti luar biasa bukan? Walaupun dengan keadaan dan kondisi seperti sekarang ini, kita tidak bisa ketemu di dalam kelas dan tidak bisa tatap muka, tapi yang namanya belajar itu wajib. Maka dari itu, Ibu ingin memberikan materi untuk kalian lewat video ini. Materi yang akan kita bahas pada hari ini yaitu tema 1, indahnya kebersamaan, subtema 1, keberagaman budaya bangsaku, dan pembelajaran pertama. Nah, tujuan yang akan dicapai pada hari ini yaitu yang pertama, siswa dapat menjelaskan cara menghasilkan bunyi dari beragam benda di sekitar. Dan yang kedua, yaitu siswa dapat mengidentifikasi gagasan pokok dan gagasan pendukung di setiap paragraf dari teks dengan mandiri. Dan yang ketiga, yaitu siswa dapat menjelaskan sikap menghargai dan tidak menghargai keberagaman. Nah, apa sih sumber bunyi itu? Segala macam bentuk bunyi berasal dari benda yang bergetar. Getaran dari suatu benda mengakibatkan udara di sekitar benda bergetar dan menimbulkan gelombang bunyi di udara. Benda yang menghasilkan bunyi disebut sebagai sumber bunyi. Bunyi dapat merambat melalui gas padat, cair, dan udara. Coba kita lihat, merambat melalui gas cair. Apa aja sih? Ibu ambil satu contoh. Coba kamu ambil batu, terus kamu lemparkan di air. Ada bunyi atau tidak? Pastinya ada bunyi kan? Plup, seperti itu. Nah, terus yang kedua, benda merambat melalui gas. Coba kalian dengarkan lonceng berbunyi. Pastinya kedengaran bukan, walaupun dari jarak yang jauh, karena di situ adanya partikel udara. Terus yang ketiga, melalui benda padat. Contohnya seperti, coba kalian letakkan telinga kalian di dinding dan minta tolong untuk teman kalian pukul dinding. Pastinya ada suara getaran bukan? Iya. Nah, akan tetapi benda tidak dapat merambat di ruang hampa karena tidak adanya udara. Nah, yuk kita lihat teks bacaan tentang pawai budaya. Pawai budaya sangat menarik bagi warga kampung Babakan. Pawai ini selalu menampilkan keragaman budaya Indonesia. Udin dan teman-teman tidak pernah bosan menanti rombongan pawai lewat. Tahun ini, mereka datang ke alun-alun untuk melihat pawai tersebut. Kakek Udin pun terlihat sabar menanti. Terdengar suara gendang yang menandakan rombongan pawai semakin dekat. Nah, setelah kita selesai membaca, yuk kita cermati dan kita tentukan mana sih gagasan pokok dan gagasan pendukungnya. Nah, pastinya gagasan pokok itu yang inti dari bacaan. Pawai budaya sangat menarik bagi warga kampung Babakan. Nah, pastinya yang ini yang merupakan gagasan utama. Nah, selanjutnya kita lihat bacaan atau kalimat selanjutnya. Nah, ini pasti merupakan kalimat pendukung. Nah, begitulah penjelasan kalimat gagasan pokok dan gagasan pendukung. Sekarang, Ibu memberikan tugas untuk kalian dan kalian tentukan mana gagasan pokok dan gagasan pendukungnya. Nanti dikirimkan lewat WA grup juga ya. Nah, anak-anak, sebelumnya Ibu mau tanya sama kalian.
Kalian tahu tidak berapa sih jumlah provinsi yang ada di Indonesia ini? Ya, tepat sekali. Provinsi di Indonesia ini ada 34 provinsi yang terdiri dari ribuan pulau, yang artinya dari Sabang sampai Merauke terdiri dari beribu-ribu pulau. Betapa banyak, bukan? Nah, maka dari itu Indonesia dikatakan negara yang majemuk, yang artinya terdiri dari berbagai atau beraneka ragaman suku, agama, dan budaya. Nah, ngomong-ngomong suku, agama, dan budaya, yuk kita lihat yuk apa-apa saja suku yang ada di Indonesia. Nah, yang pertama, suku Dayak berasal dari Provinsi Kalimantan. Suku Batak berasal dari Provinsi Sumatera. Suku Bugis berasal dari Provinsi Sulawesi. Suku Asman berasal dari Provinsi Papua. Suku Baduy berasal dari Provinsi Banten. Nah, apalagi ya? Pasti banyak lagi lainnya yang kalian ketahui. Terus kita lihat agama yang ada di Indonesia. Ada 6 agama. Apa-apa saja sih? Yuk kita lihat. Yang pertama, agama Islam, Katolik, Protestan, Buddha, Hindu, dan Konghucu. Nah, selain itu, di Indonesia juga berbagai keanekaragaman alat musik. Apa-apa saja sih alat musiknya? Yuk kita lihat. Nah, yang pertama, alat musik angklung yang berasal dari Jawa Barat yang dimainkan dengan cara digoyang. Yang kedua, kecapi yang berasal dari Jawa Barat dimainkan dengan cara dipetik. Yang ketiga, ada sape berasal dari Kalimantan yang dimainkan dengan cara dipetik juga. Terus selanjutnya ada alat musik saluang yang berasal dari Sumatera Barat yang dimainkan dengan cara ditiup. Terus selanjutnya ada kendang yang berasal dari Jawa Barat dimainkan dengan cara dipukul. Dan terus ada tifa yang berasal dari Papua dimainkan dengan cara dipukul juga. Nah, setelah kalian tahu apa-apa saja keberagaman yang ada di Indonesia, pastinya kalian patut bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena di Indonesia ini terdapat berbagai macam budaya. Untuk menjaga kelestarian dan keamanan serta ketentraman budaya kita, apa yang patut kita lakukan? Yang pertama, kita harus saling menghormati, menghargai agar terciptanya kerukunan dan kedamaian. Nah, sikap menghargai keberagaman itu salah satunya yaitu kamu harus bermain dengan teman yang berbeda suku, berbeda agama. Terus apa saja sih sikap tidak menghargai keberagaman? Misalnya kamu hanya berteman dengan teman sekampung, atau teman yang satu suku, atau teman yang satu agama saja. Itu tidak baik karena itu dapat menyebabkan perperangan, perpecahan ya. Jadi kamu harus bisa menghargai perbedaan yang ada. Nah, Ibu akan memberikan soal untuk kalian. Nah, demikianlah penjelasan dari Ibu. Selamat siang, see you.